Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Fore Coffee ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tujuan menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester dengan beranggotakan Cahyo Pandu, Fahrial Mahdi, Putri Andini, Putri Permata, dan Windy Elsa Oktaviani. Slide pertama yaitu tentang perusahaan. Perusahaan Fore Coffee didirikan pada tahun 2018 di Indonesia sebagai pengembang alat kopi dan penjual kopi. Nama perusahaan diambil dari kata forest yang artinya hutan, mencerminkan visi perusahaan yaitu tumbuh cepat, kuat, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Fokusnya yaitu menyediakan kopi berkualitas tinggi dari berbagai daerah. Teknologi yang digunakan yaitu meluncurkan aplikasi pemesanan online pada tahun 2018 untuk pengambilan sendiri dan pengiriman. Produk yang ditawarkan yaitu ready to drink, ekspansinya yaitu memiliki lebih dari 217 gerai di 44 kota di Indonesia dan membuka gerai internasional di Singapura pada 9 November 2023 dengan tujuan menjadi tuan rumah di pasar domestik dan membawa Indonesia ke pasar global dengan produk unggulan. Selanjutnya segmentasi dan target market. Untuk ekspansi di Indonesia menjangkau 43 kota dengan lebih dari 217 gerai pada September tahun 2024. Fokus pada tier 1 yaitu Kota Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Tier kedua yaitu ibu kota provinsi, dan tier 3 yaitu kota-kota besar lainnya. Untuk ekspansi internasional yaitu membuka gerai di Singapura, tepatnya di Bugis Junction pada November 2023 untuk memperkuat kehadiran produk lokal di pasar internasional dan menjadikan produk lokal unggul di global. Sebagai poin tambahan, Fore Coffee berkomitmen untuk menciptakan pengalaman budaya kopi Indonesia di pasar internasional dengan strategi perluasan menunjukkan perhatian terhadap aspek budaya dan ekonomi regional. Rata-rata orang yang membeli Coffee Fore ini usianya sekitar 18-35 tahun, atau bisa kita sebut sebagai geng milenial atau Gen Z mungkin. Pendapatan mereka juga antara middle sampai middle up, menengah atau menengah ke atas lah, dengan pekerjaan bisa mahasiswa, pekerja kantoran, ataupun entrepreneur muda. Dari psikologis ada beberapa, yaitu yang pertama dari lifestyle dulu. Lifestyle atau gaya hidup, Fore Coffee menargetkan individu yang menghargai kopi berkualitas dan lingkungan yang nyaman, serta nyaman menggunakan teknologi untuk kenyamanannya. Value dan attitude. Coffee Fore juga disoroti melalui penggunaan bahan daur ulang serta dukungannya terhadap petani lokal. Jadi Fore Coffee menggunakan 100% biji Arabica yang diambil dari petani-petani lokal seperti Gayo, Aceh, juga Jawa. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Segmentasi perilaku atau behavior. Kepuasan terhadap pembelian atau frekuensi pembelian itu dipandang sebagai mediator untuk membeli kembali, serta ada program loyalitas dan hadiah. Jadi semisalkan poin di di aplikasi Fore kamu, yaitu nama rewardnya kalau nggak salah Fore Rewards, itu misalkan kalau kamu banyak membeli kopi Fore atau menu-menu lainnya, kamu bisa mendapatkan poin. Nah, semakin banyak kamu membeli produk Fore Coffee, semakin banyak juga
poin-poin yang kamu kumpulkan dan bisa ditukarkan dan mendapatkan hadiah. Contohnya seperti itu ya. Oke. Lanjut ke benefit yang dicari secara langsung memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari kenyamanan, ketersediaan pemesanan, dan pengiriman online melalui GrabFood. Ini kita masuk ke pain and gains. Jadi pains itu contohnya gini deh, waktu kita membeli kopi itu antri kan, dan kadang kita merasa kesal juga sih dapat antrian yang panjang, lama gitu. Nah, Fore Coffee ini mempunyai gains, yaitu pelanggan bisa menghemat waktu dan tenaga saat membeli kopi. Jadi contohnya seperti tadi, kita bisa memesan dulu mungkin di aplikasi, jadi bisa delivery atau self pick up, itu juga bisa. Oke. Nah, dari segmentasi geografi, demografi, dan juga psikologis yang sudah dijabarkan sebelumnya, dari Coffee Fore kita dapat membuat value propositioning canvas. Kita bisa lihat dari customer segment. Salah satu contohnya yaitu kita bisa ambil dari pain, yang dimana yaitu antriannya yang sangat lama, juga tempat nongkrong yang tidak nyaman, itu membuat kayak kurang atau nggak enak gitu saat membeli produk tersebut. Nah, Coffee Fore mempunyai value propositioning, yaitu mereka meluncurkan aplikasi pengambilan di gerai atau self pick up, bisa juga delivery, untuk mempersingkat antrian agar pelanggan tidak perlu untuk mengantri lama di kedai Coffee Fore. Selanjutnya ada positioning strategi, statement and communication. Slogan Green the Essentials menyiratkan fokus pada kualitas dan menghargai kesenangan sederhana. Penekanan pada kopi premium terjangkau adalah aspek sentral dan dari pemosisian mereka. Fore Coffee menyoroti penggunaan biji kopi Indonesia berkualitas tinggi yang bersumber dari wilayah-wilayah seperti Aceh Gayo, Toraja, Jawa Barat, dan Bali. Perusahaan juga menekankan inovasi dan teknologi melalui aplikasi seluler mereka yang memungkinkan pemesanan dan pengiriman yang mudah. Selain itu, Fore Coffee mengkomunikasikan upaya keberlanjutannya, termasuk penggunaan bahan daur ulang dan praktik etis. Ada juga relative to key competitors. Fore Coffee beroperasi di pasar kompetitif, bersaing dengan startup lokal seperti Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan Kopi Tuku, serta rantai internasional seperti Starbucks. Dibandingkan dengan Starbucks, Fore Coffee bertujuan untuk pemosisian premium terjangkau, menawarkan kualitas yang lebih tinggi daripada merek-merek lokal lainnya, tetapi dengan harga yang lebih rendah daripada Starbucks. Dibandingkan dengan Kopi Kenangan, Fore Coffee memosisikan sedikit lebih tinggi dalam hal harga atau berfokus pada segmen yang berbeda dengan menempati posisi tengah strategis di pasar kopi. Membedakan dirinya dari rantai lokal yang ramah kantong dan merek internasional premium dengan mempertimbangkan landscape kompetitif dan membandingkan pemosisian premium terjangkau Fore Coffee dengan titik harga dan citra merek pesaing utamanya. Menjadi jelas bahwa Fore Coffee secara strategis memposisikan dirinya di kisaran menengah, menawarkan keseimbangan kualitas dan keterjangkauan yang menarik bagi segmen pasar yang luas. Ada unique selling point. Di sini ada kompetitornya, ada Starbucks, Kopi Kenangan, dan Fore Coffee, perusahaan yang sedang kami teliti. Dari kualitinya, Fore Coffee menggunakan biji lokal berkualitas tinggi, inovasi produk, dan pelatihan barista.
Sedangkan dari Starbucks, kualitinya biji internasional, variasi menu, dan dari kopi kenangan juga kualitinya ada fokus pada kopi lokal harga terjangkau. Dari service excellence-nya, Fore Coffee menggunakan aplikasi online to offline, pulsannya positif, suasana toko nyaman, program loyalitas Forwards. Sedangkan dari Starbucks, service excellence-nya adalah layanan di toko, program loyalitas. Sedangkan dari kopi kenangan sendiri, service excellence-nya ialah aplikasi pemesanan dan banyak gerai. Untuk dari segi harga, Fore Coffee 21.000 hingga 39.000, sedangkan dari Starbucks lebih dari Fore Coffee. Sedangkan kopi kenangan lebih rendah dari Fore Coffee. Untuk kecepatannya, Fore Coffee pemesanannya online, ada format dari Grab and Go, sedangkan dari Starbucks kecepatan pelayanannya cepat, sedangkan dari kopi kenangan pemesanannya juga lumayan cepat untuk kecepatannya. Strategi yang dilakukan perusahaan For Coffee dalam pengembangan bisnis dan pemasaran. Yang pertama, ada digitalisasi dan teknologi sebagai keunggulan kompetitif. For Coffee ini harus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kedua, ada inovasi produk dan kolaborasi strategi. For Coffee ini harus terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru yang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, ada ekspansi dan penetrasi pasar. For Coffee terus memperluas jangkauannya dengan membuka gerai di berbagai kota di Indonesia, serta melakukan ekspansi internasional selain di Singapura. Yang keempat, ada pendekatan pemasaran yang berintegrasi. For Coffee menggabungkan berbagai saluran pemasaran termasuk media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye pemasaran yang berbasis konten yang dihasilkan oleh pengguna. Terakhir, ada komitmen terhadap keberlanjutannya dan tanggung jawab sosial. For Coffee menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, and recover, yang belum dilakukan oleh kompetitor lain. Selanjutnya, yaitu ini adalah promosi produknya dari For Coffee yang dinilai sukses atau efektif melalui promo yang diunggah dari Instagram. Terlihat ya, respon audiens ini banyak menyukai kontennya. Media sosial apa saja yang digunakan oleh Fore Coffee untuk mempromosikan Fore itu? Fore memanfaatkan media sosialnya seperti Instagram, TikTok, dan X untuk kampanye iklan. Kampanyenya itu banyak, tapi yang menarik dari salah satu kampanye yang kita lihat adalah kampanye yang bersamaan dengan skincare, yaitu kampanye bersama Laneige untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas, karena saat ini belum ada yang bersama skincare untuk berkolaborasi. Slide selanjutnya. Oke. Apakah dia menggunakan promosi berbasis unit generated atau hanya menggunakan influencer? Di Fore Coffee ini mereka mengkombinasikan antara UGC atau kalau kolaborasi dengan influencer. Memungkinkan untuk Fore Coffee itu untuk memanfaatkan kekuatan keduanya, entah itu dari rekomendasi pribadi dan konten autentik dari pelanggannya. Sementara jika user generated content itu memberikan bukti sosial yang kuat dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Kolaborasi dengan influencer itu membantu memperluas jangkauan dan menarik perhatian audiens yang sangat besar. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, baiknya si Fore Coffee itu berhasil menciptakan strategi pemasaran yang holistik dan efektif, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran merek, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pelanggan mereka. Makanya sampai saat ini Fore Coffee itu banyak pelanggannya. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata, salah informasi, mohon dimaafkan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.